الحمد لله حمدا كثيرا وكما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan khutbah yang singkat ini, sebagaimana yang sudah diamanahkan, bahwa masjid-masjid pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan judul khutbah, yakni Al-Quran sebagai syifa atau sebagai obat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak kita ketahui bahwa fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri menunjukkan ada yang sebagai mau'izah, yakni sebuah peringatan bagi manusia. Allah juga menyebutkan Al-Quran fungsinya adalah hudan, yakni sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan juga Al-Quran mengabarkan Al-Quran selain daripada petunjuk, yakni sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Dan yang paling penting, sebagaimana judul khutbah, Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama perjalanan kita sebagai manusia, mungkin barangkali kita lupa ada satu obat yang Allah berikan kepada kita yang bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Yang kadang-kadang kita lupa, kita sibuk mencari obat selain daripada Al-Quran. Kita sibuk mencari orang-orang hebat yang sering kita sebut paranormal untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memaknai Al-Quran sebagai obat, perlulah kita merujuk ke referensi dari beberapa pendapat para ulama. Salah satunya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau berpendapat mengenai makna syifa, bahwa beliau memberikan 3 makna yang penting dari kata syifa itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama, beliau menunjukkan kata syifa, menunjukkan bahwa Al-Quran obat daripada kejahilan ataupun ketidakmampuan seseorang menangkap dan mengetahui sesuatu. Pendek kata, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu bisa memberikan wawasan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan penemuan-penemuan. Bahkan dalam penemuan itu ada 800 ayat yang diteliti dan menunjukkan sains dan teknologi yang pada saat ini kita pakai. Ini semua menunjukkan hasil dari penelitian Al-Quran. Lebih pendek lagi, sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan sekarang, sebelum memulai pelajaran, sebelum guru menyampaikan isi materi, maka diharapkan seluruh siswa dan santrinya disuruh membaca dan menghafal Al-Quran dulu. Supaya apa? Karena Al-Quran sebagai obat bagi para kejahilan, para orang-orang yang tidak mampu menangkap ilmu pengetahuan. Anak kita bisa kita setting kecerdasannya, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat Al-Quran.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam At-Tabrani itu bahwa Al-Quran sebagai pengobat bagi jiwa-jiwa yang rapuh, jiwa-jiwa yang tertutup. Apa maknanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ada obat bagi para yang memiliki penyakit-penyakit hati, yang salah satunya mungkin sifat malas, sifat kikir, sifat anarkis. Maka Al-Quran memberikan pengobat bagi orang-orang yang mungkin malas beribadah, yang dulunya jarang ke masjid, yang dulunya sedikit berinfak. Karena dia membaca dan mengetahui dan menganalisis isi Al-Quran, maka dia menjadi pengobat tersendiri bagi dirinya untuk lebih semangat lagi untuk beribadah. Dia tidak lagi ragu lagi memasukkan uangnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan nanti di akhirat maupun langsung cash di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, Imam At-Tabrani juga memberikan penjelasan bahwa kata syifa itu menunjuk langsung pengobatan secara medis, yakni kepada orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit jasmani. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin jarang mendengarkan riwayat-riwayat ada orang yang sembuh dengan bacaan Al-Quran. Ada orang yang sembuh dengan disebutkan beberapa kali ayat-ayat Al-Quran. Maka sedikit kami nukil beberapa keterangan dari riwayat bahwa Nabi SAW pernah membaca daripada Al-Ikhlas. Untuk apa? Di saat beliau mau menaiki kendaraan, dibacanya itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kita baca surah Al-Ikhlas 3-7 kali?" Supaya akan menyelamatkanmu dari kejahatan yang bersifat fisik itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada juga sahabat As-Sa'id Al-Khudri pernah diminta untuk menyembuhkan seorang raja di mana dia terkena sengatan hewan yang ada di padang pasir. Lalu beliau diminta untuk menyembuhkannya. Maka sahabat As-Sa'id Al-Khudri cukup membacakan Al-Fatihah 7 kali, lalu ditiupkan kepada luka yang disengatnya itu, lalu sembuh. Lalu dikabarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya diberi hadiah, maka ambillah kalau kamu mau." Ini sebagai riwayat kalau Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Ada juga Nabi mengajarkan surat Muawwadzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, di mana dibaca sebelum tidur, dibaca di dalam setiap keadaan 3 kali, lalu disapukan ke seluruh tubuh. Ditanya, "Untuk apa itu ya Rasulullah?" "Untuk menangkal dirimu dari kejahatan-kejahatan setan." Mungkin bahasa kita santet dan sihir. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas dan teranglah bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman yang jarang kita baca, namun Al-Quran memberikan sentuhan-sentuhan bagi para pembacanya, bagi para orang-orang yang mencari obat di dalamnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau sudah demikian, mungkin tidak ada lagi, tidak ada keraguan lagi yang kita harus ungkapkan. Maka ikhtiar kita sebagai seorang muslim, jikalau kita terkena penyakit, maka merujuklah kita kepada Al-Quran. Tanyakan kepada guru-guru kita, tanyakan kepada orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan jalan itu. Maka ikhtiar yang selanjutnya, kalau memang belum sembuh, maka memang kita diharuskan dan disunnahkan untuk mencari obatnya. Maka bisa dengan madu, dengan habatus sauda dan lain sebagainya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa khatib sampaikan mengenai Al-Quran sebagai syifa, obat untuk manusia. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.